ya. Oke, gimana kabarnya Niko? Baik, Kak. Baik, oke. Oh ya, hari ini sama Kak Nisa dulu ya. Sebelumnya sama siapa? Kak Aksan. Oh ya, Kak Ahsan. Berarti udah ikut kursus yang apa aja? Kurs yang Python Start. Kak Uci. Iya. Oh ya, kalau sekarang Python Pro ya ini ya, Niko. Oke. Oke, jadi eh, kenalan dulu ya. Sebelumnya kenalin nama kakak Kak Anissa Nuramadani, bisa dipanggil Kak Nisa atau Miss Nisa juga boleh. Terus untuk hari ini karena Kak Ahsannya sedang cuti, tidak bisa mengajar, jadi digantikan sama Kak Nisa dulu gitu. Oke, kalau dari Niko, betul ya panggilannya Niko ya? Iya, Oke. Niko sebelumnya kelas berapa ini? ini sekarang kelas 7, Oh, tujuh. Oke, tinggalnya di mana Niko? Tak boleh tahu. Bandar Lampung. Oh, Lampung. Oke. Kegiatannya apa nih kalau weekend? Kalau weekend kadang bepergian, kadang cuma di rumah doang. Oh, kalau hari ini kegiatannya apa nih? Ini lagi di rumah doang. Oh, oke. Oke. Ya, menikmati weekendnya dulu. Oke, sebelumnya kalau sama Kak Ahsan biasanya full Indonesia atau mix Indonesia sama English? Indonesia, full Indonesia. Oke. Oh ya. Oke, Kak Nisa ikut ya. Berarti hari ini kita juga full Indonesia. Oke, sebelumnya jadi di course ini kemarin habis graduationnya kapan nih kok? Yang Python start Hanya udah lulus dari Python startnya bulan apa atau minggu apa? baru kemarin, minggu kemarin. Oh, baru minggu kemarin. Oke, jadi masih inget ya pelajaran-pelajaran yang ada di Python start. Semoga masih inget ya. Oke, karena nanti akan kita gunakan lagi. Oke, sebelumnya jadi kita masuk di pertemuan pertama di kursus Python Pro. Jadi nanti kita akan eh, coba review atau mengulangi tentang looping, terus juga variabel. Nah, terus nanti kita juga membuat aplikasi seluler. Tapi ini nanti ya lokal aplikasi aja gitu ya. Nanti kita coba mengembangkan aplikasi. Terus juga kita nanti akan bekerja dengan data atau data analisis. Kita nanti pakai Pandas, kita nanti coba ngulik-ngulik data gitu. Nah, terus selain itu kita juga ada machine learning atau pembelajaran mesin. Jadi seperti kayak AI, jadi nanti kita juga belajar mengolah data dengan algoritma machine learning gitu. Selain itu kita juga nanti akan buat game pakai Panda 3D. Dia bisa membuat game yang 3D ya bentuknya nanti. Sama nanti kita juga pengembangan web. Oke gitu. Untuk overview materi kita ke depan. Oke, kita coba ke materi hari ini. Kita mengulang kembali tentang algoritma dan struktur data. Masih ingat apa itu algoritma? Algoritma kumpulan kode yang kerjanya ngulang-ngulang. Oke, tujuannya untuk eh, oke, jadi algoritma itu urutan ya atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Jadi kita nulis kode-kode itu tujuannya untuk apa? Ya kita mau buat program sesuai sama yang ada di soal misalnya. Oke, nah kita coba mengulangi tentang, oke masih ingat
ada apa aja tipe data yang udah dipelajari Niko di Python Start sebelumnya? Ada string, terus Tuh. ada float juga. Ya, betul. Float. Oke, terus ada apa lagi? Yang bilangan bulat, Integer. integer ya. Integer, string, float, terus ada lagi yang tipe data dia punya dua nilai, true sama false. Disebut apa? Boolean. Boolean. Oke. Ya, itu ya. Jadi ada ini ya, ada integer, float, string, boolean, list, dictionary. Oke, nah yang ini udah belajar ya, list sama dictionary. Nah, Oke. Oke, jadi kalau list di sini ya ada tanda kurung sikunya. Nah, kalau kamus dia ada tanda kurung kurawalnya, sama di sini adalah eh, nilainya atau variabelnya, terus di sini nilainya atau key-nya gitu ya. Oke. Ya, terus. Oke, ini ya. Operasi matematika, operator yang pastinya akan kita gunakan juga. Di sini masih ingat ada sisa bagi, terus ini kalau pangkat ya, kalau bintangnya dua kali ini pangkat, terus kalau ini dia setara atau sama dengan. Oke, terus perbedaan N sama OR, dia bedanya apa Niko? Masih ingat? kalau OR itu bakal bakal ngebalikin Boolean true kalau salah satunya true. Kalau N harus Oke, dua-duanya. oke, good, betul, betul sekali. Oke, wah, masih ingat. Sip. Oke, bakal lancar ini nanti Python-nya. Oke, nah di sini, oke, dari kode ini ada variabel apa aja, Niko? Yahoo, Tuh. current year, Yes, betul. foundation year, Oke, betul. age, Eh, Oke, nah di sini dia pakai fungsi apa di sini yang ada di kode ini? input, in sama print. Betul, input sama print. Good. Terus dia tipe datanya apa aja? Ada string sama integer. Betul, good. Wow. Oke, masih ingat semua. Oke, oke. Sip. Oke, kita ini mengulangi aja. Nah, di sini if sama if else, terus ada if elif. Oke, jadi kalau misalnya kita punya lebih dari dua kondisi ya, kita pakainya elif. Ya, ditambahkan jadi ada, misalnya ada tiga kondisi, kita tambahkan yang elif. Ini kondisi pertama jika benar, terus ini juga kondisi kedua jika benar. Kita tambahkan elif. Kalau misalnya kondisinya nggak terpenuhi, kita pakai ya else. Oke, masih ingat ya ini ya, di sini contoh if else-nya. Kita input dulu, terus di sini kita cek kondisinya. Kalau misalnya dia project-nya itu sama dengan development, dia akan print yang ada di blok kode if. Tapi kalau misalnya dia jawabnya bukan development, dia akan print yang else. Oke, itu ya. Oke, masih ingat. Oh ya, masih ingat yang ini. Gunanya untuk apa nih kok? Lower. Untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dalam satu variabel. Oke, betul sekali. Oke, masih ingat semuanya. Oke, terus ada apa aja loop? Masih ingat? Ada dua loop. For sama while.
Oke, bedanya apa? Kalau while itu selama kondisinya benar. Kalau for bisa diatur beberapa kali. Oke, betul, betul sekali. Ya, jadi selama kondisinya benar, dia akan menjalankan terus pakai while. Tapi kalau kita pengen cuma berapa kali, kita bisa pakai for. Oke, di sini contohnya while. Oke, di sini while ya. Dia selama di sini time-nya itu lebih dari 8, dia akan berjalan terus, diulangi terus inputnya. Ketika kita jawabnya misalnya 9, terus misalnya 10, misalnya 11, dan seterusnya gitu ya. Dia akan menjalankan terus. Nah, ketika semisal di sini kita jawab 8, dia nggak memenuhi kondisi ini, dia perulangannya akan berhenti. Dia akan print yang bawah ini. Oke, terus juga, oke, di sini ada for loop ya. Ini contohnya, kita coba ke sini. Di sini kita punya password. Terus kita simpan ada string di dalam variabel data. Kita coba cek pakai for ya for i in range-nya password ini. Kita coba temukan pakai ini ya, find ya. Masih ingat untuk menemukan string di dalam suatu data kita pakai find. Oke. Nah, ini juga for loop ya. Kita punya perulangan selama ada di range ini end year dikurangi start year. Dia akan coba menghitung ini amount-nya dikali interest rate dibagi 100. Dia akan mencoba menghitung ini. Oke. Oke, selain itu yang daftar atau dictionary ya. Kita coba ke hmm, oke, ini pakai list, masih ingat ya? Oke, kita pakai list di sini. Kita coba, terus ada dictionary. Oke, pakainya ini ya. Dic, terus dia kurung kurawal. Kita simpan datanya dulu di dalam kurung kurawal. Misalnya di sini kita sama seperti kamus pada umumnya ya. Ketika kamus bahasa Inggris misalnya ada kata bahasa Inggris, terus di sini artinya. Nah, di sini juga variabelnya, di sini key-nya, di sini value-nya gitu. Oke, nah di sini kita panggil tipe datanya ini dictionary, DICT. Oke, terus kita juga pakai for loop ya. Oke, terus itu. Hmm, oke, sampai di sini ada yang masih lupa atau udah ingat tentang materi yang udah kita review ini? Ada yang mau ditanyakan dulu, Niko? Ada. Oke, masih aman ya. Masih awal-awal ini masih kita mengulangi dulu. Oke, boleh ke hmm, boleh dibuka yang oke, yang pertama bukan yang ini ya. Bentar ya. Hmm, oke, sebentar kan saya stop share dulu. Oke, boleh sambil langsung dibuka ya.
Platform Argonauta-nya seperti biasa. Ya. Hmm, Oke, kan saya share screen lagi. Oke, betul ya. Ini karena next level ya. Hmm, Nah, ini. Kita ke lesson 33 ini ya. Oke, terus di sini. Satu, dua, sama tiga. Kita buka dulu yang satu. Oke, ini udah. Ini saya jawab ya. Nanti seperti biasa. Boleh sambil share screen dulu, Niko. Oke, di sini. Nah, di sini nomor tiga. Ini ya. Nanti di sini dilihat di outputnya seperti apa. Berarti kita harus pakai input. Input kita buat variabelnya. Nanti input tulisannya harus sama persis ya stringnya. Oke. Boleh dikerjakan dulu yang nomor satu. Oke, yang pertama betul, terus yang spasi betul, yang garis bawah betul sama ya betul. Ini yang salah. Oke, ini udah betul. Terus ini betul. Oke. Oke, nah di situ outputnya adalah verbo. Nah, di situ sudah ada variabel D sama year. Jadi dia di sini harusnya dia memanggil variabel yang ada di atas ini ya. Oke, terus nama variabelnya juga harus disesuaikan ya, huruf kecil sama besarnya. Mm-mm. Oke, oke, wait. Nah, di situ dia disuruh input ada nama, ada tanggal lahir ya. Nah, di sini kalau nama dia harusnya tipe datanya apa? Oke, itu. Oke.
Oh ya, ini di sini coba ini spasinya dihapus. Ini tuh. Di stop dulu programnya. Ya, ini ada. Oke, dicoba lagi. Hmm, masih belum ya. Oke, wait. Saya cek dulu. Oke, wait. Foundation. Nah, di sini di baris ketiga yang inputannya dia harus sama persis ya sama ini. Enter the startup foundation year. Oke, udah bisa. Oke, next. Nah, di situ buat variabel dulu untuk input amount in trouble. Hmm. Mhm. Hmm. Ini lanjutkan dulu. Nah, di sini dia ini desimal, berarti dia pakai tipe data. Tuh. Oke, nah di situ dia operasi matematikanya, berarti di sini rabel dibagi dibagi USD, biar bisa jadi koma. Dibagi dibagi USD. Oke. Oke, wait. Nah, di sini hasilnya kan ini ya bilangan bulat ya. Jadi kita tambahkan di sini kita tambahkan tipe data round di sini ya. Oke, kalau mau di ini juga boleh sih. Di sini aja biar enggak. Round. Nah, ini dibagi biasa. Jadi garis miringnya hanya satu. Nah, dia ada dua angka ya di belakang koma. Kita tambahkan dua. Atau pembulatannya dia dua angka. Oke. Oke,
nah di situ disuruh membuat itu ya, ada kita akan pakai kondisi. Jadi kita pakai if sama else. Kita langsung pakai di situ tanyakan apakah pengguna memiliki ide mereka sendiri. Kita langsung terapkan di situ pakai if input. Nah, terus yang pertama ini ya, do you have to? No. Mhm. To, okay. Mhm. Hmm, Berarti kalau iya, dia akan tanya lagi if input. Hmm. 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 Oke. Mhm. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Oke. Sip. Karena hmm, di situ untuk meminta saldo. Nah, itu pembayaran ya. Oke, di situ karena minta saldo kartu saat ini. Nah, di situ kita akan memakai while loop. Oke, dibuat dulu inputannya. Oke.
Oke, terus ada kondisi lagi. Dia akan tanya if balance sama price-nya itu, balance kurangi price. Kalau misalnya kurang dari 0, dia pakai if else. Gimana? If balance, oh mau gitu, oke. Boleh dicoba dulu. Oke, betul tadi balance dikurangi dengan price. Tadi prosedur saja. Ini then yes is not ya. Baik. Oke, jadi dia mengembalikannya balance.
yang bawah. Mm. Oke, oke. Jadi ini sebentar ada referensi kode. Sebenarnya udah betul. Hanya saja ada yang terbalik. Oke, wait. Hmm, oke. Oke, jadi ini ada referensi kode ya. Nah, di sini punyanya Niko, ada yang terbalik ya antara if sama else-nya. Yang balance dikurangi price-nya, dia masuk ke yang else. Mhm. Oke, baik. Kunci input. Mhm. Oke. Kalau di referensi pakainya while loop sih, selama dia saldonya ya lebih dari 0, dia masih bisa input terus. Oke, good. Oke, di situ program menanyakan pada pengguna tahun awal dan akhir kerja. Oke, jadi buat variabel untuk input eh, tahun dia ini ya masuk year of entering the partnership. Hmm, Terus, nah, setelah itu kita pakai for loop. Jika selama ini ya di range hmm, range-nya enter year, terus juga end year plus 1, ada dua parameter, koma, end year plus 1. Oke, kita buat kondisi lagi. Jika ini berarti ya, I-nya
I-nya ketika habis dibagi dua, pakainya yang persen ya, yang modulo, yang persen. Mhm. Oke, dia print yang series of conference. Hmm, oke, nah di yang ini yang baru aja diketik Niko, dia masuknya di kondisi else. Jadi ini kalau misalnya I-nya tidak habis dibagi dua, dia akan outputnya the startup of the year international competition. Oke, competition kurang titik yang di belakang competition. Ya, betul. Oke, boleh dicoba dulu. Oke. Nah, di sini dia udah nggak perlu panggil enter year sama end year, tapi dia langsung ini ya, panggil aja variabel yang ini perulangan I-nya. Oke, cukup satu aja yang print karena ini kan sama ya. Oke, oke. Nah, itu udah tugas bonus ya. Kita boleh kembali dulu ke profile, back dulu. Mhm. Oke, terus yang kedua, hmm, nah di situ kita coba buat ini ya, perulangan lagi. Dia pakai for i, for loop. Nah, di situ kita harus buat variabel untuk bulan-bulan. Jadi, dari Januari, Februari, dan dia pakai apa? Ini. Oke. Nah, di situ ada,
Data dimasukkan dalam satu baris dengan dipisahkan spasi. Kita pakainya apa? Kita pakai yang split. Oke, seperti ini ya. Kita buat dulu variabel untuk menampung nama-nama bulan. Oke, variabelnya berarti dia sebelum input. Kita simpan dulu datanya, baru kita tanya. Oke, udah. Nah, setelah itu juga pakai list ya. Betul, itu. Mm-mm. Ya, terus setelah itu pakai yang list map. Masih ingat? Snapnya berarti aja. Oke, ini ya contohnya. Ini referensi kedua. Oke. Nah, di sini kan nggak ada variabel sales ya. Jadi disesuaikan dengan variabel yang Niko punya. Enggak. Oke. Nah, setelah itu boleh. Mm. Oke, setelah itu disimpan datanya ke bentuk list. Kita buat variabel baru lagi, bebas namanya di bawahnya. Mm, mm. Oke, untuk menyimpan data kita pakai ini aja, kurung siku. Jadi nanti datanya akan tersimpan. Oke, terus buat satu variabel lagi, sama untuk menyimpan. Mhm. Oke, nah setelah itu kita pakai for loop dari rentang satu sampai panjangnya dari len. Panjangnya dari income ini ya, berarti pakai len. Mhm. Oke, oke. Seperti ini ya, referensi kodenya disesuaikan dengan nama variabelnya Niko. Jadi dia dari range satu dan juga panjang dari income. Yang append berarti dia akan menambahkan datanya. Dia pakai apa?
Oke, nah setelah kita pakai follow, berarti kita tinggal print aja ya, seperti yang bawah itu. Ini ya. Oke, wait. Mm-mm. Tuh. Oke, sebentar. Ketik dulu. Hmm. Oke, wait. Hmm, oke. Coba lagi. Oke, boleh diisi dulu yang 4, 5, 6. Hmm, Oh, Niko pengen ini ya, pengen buat game. Mungkin. Oke, udah. Sebenarnya ini mengulang ya dari yang Python start kita kembangkan. Oke, mau dilanjut nomor 2 atau mau dilanjut setelah kelas? Mau dilanjut dulu? Masih ada sih waktu. Coba lanjut nomor 2 dulu.
Oke, terus itu juga pakai kondisi ya, if else. Itu udah betul. Oke, terus itu di situ data di jumlah belajar. Oke, setelah itu buat inputannya itu disimpan dulu ke variabel yang baris ketiga ya berarti ya punyanya Niko itu disimpan ke variabel dulu. Oke. Nah, setelah itu kita buat oke, di situ buat variabel untuk menampung data dictionary yang baris pertama. Oke, itu buat variabel baru. Bebas variabelnya. Nih, cukup gini aja. Nih, cukup seperti ini aja. Kita tampung di dictionary. Oke, nah terus ketika udah input enter the topic of the lesson, kita pakai kondisi if sama else. If jika, nah kalau lessonnya itu ada di data string data, nah dia data kurung kurawal seperti ini ya. Oke, jadi data yang nyimpan lesson ya, berarti disesuaikan sama variabelnya Niko. Lesson ya akan bertambah datanya. Oke. Oke, terus setelah itu kita buat lagi variabel ya, contoh referensinya. Oke, nggak apa-apa dilanjutkan dulu. Sebenarnya waktu kita ini sudah habis, tapi nggak apa-apa, ini dulu. Oke, itu terima kasih ya Niko sudah hadir di kelas kita hari ini. Ini ya, ingatannya Niko tentang Python Start masih masih hebat banget. Udah logikanya udah dapet banget. Tinggal ini menyesuaikan sama soal-soalnya aja ya. Kadang memang soalnya itu agak membingungkan ya bahasanya ya. Tapi logikanya udah dapet banget. Oke, keren banget.
Oke, terima kasih Niko. Nanti akan kakak kirimkan untuk recordingnya dan feedbacknya ya. Oke, selamat istirahat, selamat menikmati weekendnya. Oke, sampai jumpa Niko.